Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, waktu berjalan dengan cepat. Kita sudah ada di hari Sabtu lagi. Dan kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan sungguh kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Suatu pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, penyembahan, menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi ini. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Sebab kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan dan kemurahan. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami membawa korban pujian kami. Kami bawa korban syukur kami kepadamu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
syukur kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan hormat syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa hormat syukur terdapat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur terdapat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami bawa korban syukur kepada-Mu Tuhan. Kami puji, kami sembah, sebab Engkau baik. Kami sembah kami kami puji, kami muliakan Engkau. Kami bawa korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami puji, kami sembah Engkau. Haleluya. Haleluya.
di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kau yang berkuasa di bumi di surga. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji, layak disembah. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dan Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kau yang selalu ada bagi kami. Kau yang tak pernah biarkan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Kau. Kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Glory, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik, kau sangat baik, kau selalu baik, selamanya kau baik. Sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Yang baik bagi kami, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Sebab kami memuji-Mu, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu kepadaku, Bapa.
Tuhan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Amin. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Sungguh pujian ini menjadi pengakuan kami di hadirat pagi hari ini. Betapa kami mencintai-Mu, karena Engkau yang lebih dahulu mencintai kami dan menyatakan cinta-Mu dalam berbagai perbuatan baik-Mu. Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami, Engkau berkati kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau naungi kami dengan kasih-Mu. Engkau limpahi kami dengan berkat-berkat, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita berlimpah, dan kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu, karena segala yang Kau lakukan bagi kami semuanya baik, semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, dan terus bahwa kami dapat melihat, memandang, memahami-Mu dengan benar, sehingga kami boleh terus bersyukur dalam segala keadaan kami. Sebab sungguh Engkau Bapa yang baik. Bukan dengan apa yang kami lihat dengan kacamata jasmani kami, dengan ukuran duniawi. Sebab sungguh Engkau baik, bukan semata-mata karena apa yang Kau buat bagi kami, tapi baik itu adalah esensi hidup. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kami menikmati lagi kebaikan-Mu hari ini yang tiada pernah berkesudahan. Bapa, terima kasih setelah kami membuka hati kami lagi untuk firman, dan hanya untuk firman. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan melanjutkan perikop pembacaan kita yang sebelumnya kemarin adalah tentang perpecahan dalam jemaat. Bagaimana di dalam jemaat ada sedikitnya 4 golongan yang terjadi. Dan kita tahu bahwa ketika jemaat itu memilih, pasti ada sesuatu dari orang-orang yang mereka pilih sehingga mereka ikutin.
Saya percaya orang-orang yang mereka pilih adalah salah satunya Paulus adalah orang-orang yang pintar. Dan karena itu pada hari ini Paulus kembali memberikan nasihat memberikan nasihat di dalam perikop hari ini yang berjudul hikmat Allah dan hikmat manusia. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31 dahulu, nanti baru kita akan masuk di dalam perikop yang berikutnya. Ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar dari hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, dalam perikop ini tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita tahu bahwa hikmat manusia itu adalah segala sesuatu yang semuanya itu harus dapat dimengerti dan masuk akal. Jadi kalau menurut manusia, kalau itu tidak masuk akal, mereka sulit untuk menerimanya. Karena itulah kenapa dalam ayat ini berkata bahwa salib itu dianggap kebodohan bagi bangsa Yahudi maupun Yunani. Karena salib itu dianggap, kematian salib itu dianggap adalah kutuk dan adalah hukuman yang paling hina. Dan itu tidak dapat masuk bagi nalar bangsa Yahudi maupun Yunani pada saat itu. Tetapi bagi hikmat Tuhan, bahwa salib itu merupakan karya yang sangat luar biasa. Tidak hanya menjadi karya keselamatan, tetapi juga melalui jalan salib itu juga membuktikan kuasa-kuasa Allah dinyatakan, mujizat-mujizat Allah dinyatakan. Nah, inilah yang dianggap kebodohan bagi bangsa Yahudi maupun Yunani pada saat itu. Nah, kadang-kala kita seringkali berpikir begini, kita hanya perlu hikmat Tuhan. Dan kadang-kala kita juga meremehkan hikmat manusia. Hikmat manusia bisa kita dapatkan bisa melalui pengetahuan. Kita harus belajar, kita harus mengupgrade diri. Hikmat manusia itu perlu Bapak Ibu. Kalau ketika zaman-zaman kami selesai SMA di tahun 91-92, pada saat itu ketika kami mau kuliah, pasti ada banyak teman-teman ngomong begini, karena lingkungan kami adalah lingkungan gereja yang melayani, yang selalu ada di gereja, selalu berkata begini, tenang aja katanya, kalau tidak bisa masuk kemana-mana,
maksudnya tidak bisa masuk ke ke perguruan tinggi yang lain, masuk aja sekolah Alkitab katanya. Pasti masuk sekolah, pasti bisa. Terus ada juga yang berkata, bahkan seharusnya masuk sekolah Alkitab itu setelah kita tamat SMA, bahkan yang SMP pun dia bilang bisa masuk kok. Nah, dari situ karena kita suka salah di sini dikatakan di dalam ayat itu kan ada yang berkata di dalam ayat yang ke-29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi kadang-kadang kita menganggapnya, oh nggak apa-apa deh, bodoh juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting nanti kita dapat hikmat Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Yang dimaksud di sini adalah ketika hikmat manusia dan hikmat Allah itu dibandingkan, bahwa sepintar-pintarnya kita manusia, masih tetap Allah yang lebih pintar. Dan di sini juga ada dikatakan selemah-lemahnya kita, sekuat selemahnya kita manusia, sekuat-kuatnya pun kita manusia, tetap Allah itu lebih kuat. Jadi perbandingannya bukan kita menjadi orang yang masa bodoh, tidak begitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita kekurangan hikmat manusia, kita bisa belajar. Dan kita perlu hikmat Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Bahwa di dalam Amsal berkata, takut akan Tuhan itu adalah hikmat Tuhan. Kalau kita mau terus belajar firman, kita mau terus menggali firman. Nah, itulah salah satu cara kita juga memperoleh hikmat Tuhan. Bukan berarti kita masa bodoh, nggak apa-apa, aku bodoh kok. Pasti Tuhan, firman Tuhan bilang, sekalipun bodoh, Tuhan akan mengalahkan kita orang-orang yang berhikmat, yang pintar. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Nah, karena kita juga belajar daripada Paulus. Nanti kesaksian di perikop berikutnya, seperti yang saya katakan, kita akan baca di dalam 1 Korintus 2, ayat 1 sampai ke 5. Nah, inilah kesaksian Paulus. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, Paulus memberi kesaksian tentang dirinya. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia menjadi orang yang lemah. Karena pada saat itu, Tuhan membuat dia buta, dia tidak berdaya, dia tidak bisa apa-apa. Padahal kita tahu background Paulus itu seperti apa, bagaimana dia belajar sebagai bangsa Yahudi, dia belajar Taurat, dia belajar kepada guru besar Gamaliel, dan kita tahu Paulus adalah orang yang pintar. Tetapi dia berkata ketika dia dipanggil oleh Tuhan, aku telah datang, dia datang menginjil, dia memberitakan Injil kepada orang, dia berkata, aku datang dalam kelemahan. Artinya apa? Di dalam poin yang saya dapatkan hari ini Bapak Ibu, bahwa sekalipun kita punya hikmat manusia, kita orang pintar, ketahuilah bahwa hikmat Allah jauh lebih tinggi, lebih besar, dan tidak terkandung. Roma kita pernah belajar di dalam Roma 11 ayat yang kita baca dulu. Roma 11 ayat yang ke-13. Ayat 33. Firman Tuhan berkata begini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dengan siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ini Rasul Paulus yang menulis, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang pintar menurut hikmat manusia, tapi dia berkata bahwa hikmat manusia itu tidak ada apa-apanya kalau tidak dibarengi dengan adanya hikmat Tuhan dan pengetahuan hikmat dari Allah itu sendiri.
Nah, poin yang saya dapatkan bahwa ketika kita sebagai punya hikmat manusia, kita tidak boleh sombong. Firman Tuhan sebelumnya yang kita baca, bahwa kita tidak boleh memegahkan diri, kita tidak boleh sombong dengan hikmat manusia, tapi yang terpenting adalah yang kita peroleh itu adalah hikmat Allah. Nah, kita juga mau belajar bahwa kita jangan dianggap, maksudnya kita masa bodoh dengan hidup kita. Kita harus selalu mengupgrade diri kita. Kita tidak tahu tentang firman, kita belajar firman. Kita tidak tahu tentang pengetahuan, kita belajar pengetahuan. Kita tidak tahu tentang media atau misalnya kita bisa sedikit-sedikit belajar. Jangan kita menjadi orang-orang yang tanda kutip, nah udahlah pokoknya nggak masalah lah, bodoh-bodoh amat. Karena dulu juga banyak saya dengar orang-orang tua berkata, nggak apa-apa lah anaknya bodoh-bodoh sedikit. Nggak begitu ya Bapak Ibu. Sebagai orang tua ya kita tetap mengajarkan anak-anak kita untuk tetap belajar, mengupgrade diri, sebagaimana memang hikmat Allah itu sangat penting, tetapi hikmat manusia itu menjadi nilai tambah, menjadi membuat kita mempunyai nilai plus di dalam hidup kita. Itu yang dapat saya sharingkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan dari apa yang istri saya sampaikan, dari pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini, khususnya mungkin kalau shopping, mungkin juga sudah sempat baca, tapi karena mungkin sibuk ngurusin koko sepanjang minggu ini. Tapi satu hal yang ingin saya teguhkan lagi, seperti apa yang istri saya tadi sampaikan, jangan salah dengan kata bodoh dan lemah di dalam perikop ini. Karena jelas memang firman Tuhan katakan tadi, apa yang bodoh bagi dunia, itu dipakai Allah untuk mempermalukan orang yang pintar. Dan apa yang lemah menurut dunia, itu dipakai untuk mempermalukan yang kuat. Karena tentu yang dimaksud bodoh dan lemah itu bukan seperti apa yang tadi juga sudah dijelaskan istri saya, lebih baik nggak apa-apa lah, bodoh-bodoh nggak apa-apa lah, oh nanti Tuhan bisa pakai. Nah, bukan konteks seperti itu Bapak Ibu. Tapi jelas di ayat yang pertama dari perikop ini, yang dimaksud oleh firman yang dianggap bodoh oleh dunia itu adalah ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya begini Bapak Ibu, kan kita ini diselamatkan karena karya Yesus di kayu salib. Dan kita saat ini memberitakan Yesus itu, memberitakan kabar baik, memberitakan apa yang Yesus lakukan, memberitakan apa yang Yesus kerjakan, yang kita juga mau lakukan. Kan kita mau hidup kita menjadi seperti Kristus. Nah, ketika kita melakukan hal-hal kebenaran, itu bagi dunia terkadang itu dianggap sebuah kebodohan. Contoh-contoh kecil gini Bapak Ibu. Jujur, di dunia bisnis, di dunia politik, bagi dunia itu satu hal yang menjadi hal yang bodoh. Bagaimana mungkin kau bisa dapat untung besar kalau kau jujur? Bagaimana kau bisa menang kalau engkau jujur? Nah, itu dianggap sebuah kebodohan. Tapi kita bersyukur hari-hari ini Tuhan menyingkapkan betapa harusnya orang jujur itulah yang berdagang. Harusnya orang jujur itulah yang memerintah. Sehingga dunia bisa terbuka matanya. Seperti yang saya pernah sampaikan mungkin bertahun-tahun yang lalu, ada satu jemaat yang pernah juga berjemaat di tempat kita, dan sekarang dia sudah pensiun dan sudah kembali ke kampung halamannya di daerah Jawa. Dia bilang, dulu bagi orang benar, orang Kristen yang hidup jujur dan hidup benar, di departemen yang dia hidup dan dia bekerja, jangan harap dapat posisi. Tapi ketika pemimpin teratas dari departemen yang dia pegang di pemerintahan kita ada, itu dipegang oleh orang benar, dalam tanda kutip, hidup dalam kebenaran, hidup benar, dan kemudian dilakukan assessment untuk mengangkat setiap orang-orang yang akan menduduki sebuah posisi,
Nah, di situ terbukti ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang percaya, termasuk dia, akhirnya bisa lolos dengan nilai kualifikasi yang terbaik ketika dites melalui assessment, sehingga mereka menduduki posisi-posisi. Nah, sementara mungkin orang dunia untuk menduduki posisi, justru mereka akan melakukan hal-hal yang nggak jujur, sikut sana, sikut sini. Nah, makanya sekali lagi saya katakan ada begitu banyak nilai-nilai yang kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu dianggap kebodohan bagi dunia. Contoh lain yang sederhana, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, itu bagi orang dunia itu sebuah kebodohan, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah dicemooh bahkan ketika kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, kita mengampuni orang yang melukai hati kita mengampuni orang yang berbuat jahat dengan kita. Mungkin orang-orang dunia kan mencemooh kita, ngomongin goblok banget kamu, bodoh banget kamu. Orang model kayak gitu mana bisa lah dikasih hati. Orang model begitu mana bisa diampuni, ngelunjak keras kepala, nanti kamu semakin diinjak-injak, jangan bodoh kamu. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang pernah dicemooh, pernah diperlakukan seperti itu, bersyukur. Karena bagi dunia memang mungkin kita bodoh. Tapi percayalah, apa yang dipandang bodoh oleh dunia, itu dipakai Allah mempermalukan. Dan masih banyak hal lagi Bapak Ibu, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu sepertinya dianggap menjadi orang yang lemah, jadi orang yang ditindas. Tapi percayalah, ketika engkau tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi sekali lagi seperti apa yang disampaikan istri saya, bodoh di tempat ini, di ayat-ayat ini, bukan berarti ya sudahlah nggak apa-apa jadi orang bodoh aja. Enggak Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang pintar. Kita harus memperbesar kapasitas hidup kita seperti istri saya katakan. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah di ayat 18. Bahwa memang pemberitaan tentang salib itu pemberitaan hidup kita yang sesuai dengan firman itu memang dianggap kebodohan bagi dunia. Dan terkadang akhirnya ada begitu banyak orang Kristen yang terintimidasi, akhirnya mereka nggak mau jadi bodoh menurut dunia, akhirnya mereka jadi pintar, bukan pintar, jadi ikut-ikutan licik dengan seperti orang dunia. Nah itu nggak benar Bapak Ibu. Makanya berkali-kali, beberapa hari yang lalu juga saya sempat sampaikan, kita ini harus seimbang seperti yang Yesus ajar. Kita ini harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena orang kalau hanya cerdik, hatinya nggak tulus, dia akan membodohin orang. Tapi kalau kita hanya tulus, nggak cerdik, ya kita dibodohin orang. Nah, tapi hari ini, mari tetaplah hidup di dalam kebenaran, dan beritakanlah kebenaran itu secara nyata. Makanya 4M itu kan menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Nah, membagikan kan bukan hanya sebatas dalam bentuk tulisan, tapi juga membagikan hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, terkadang ketika kita tetap berpegang teguh pada firman, melakukan firman, terkadang kita dianggap bodoh. Tapi percayalah, ada waktunya dunia akan melihat apa yang tadinya dia anggap kita bodoh melakukan hal kebenaran. Tapi ketika waktunya tiba, semua orang akan terkagum-kagum. Dan sekali lagi bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu silakan cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, dianggap bodoh karena melakukan firman. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, teruslah lakukan kebenaran firman. Sekalipun dunia menganggap engkau bodoh. Karena Tuhan pasti bela firman. Oke, itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan cerita pengalaman, ya CAP silakan. Ya, puji Tuhan. Kalau tadi malam udah tiba di Jakarta dengan selamat. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi dari firman Tuhan pagi ini, tadi pagi juga saya berusaha juga untuk belajar. Jadi setelah saya renungkan selama kami ada di Pineng, nah belajar tentang hikmat ini, yaitu memang kadang kita merasa seperti orang bodoh, tapi kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Apa yang bodoh bagi dunia, itu yang dipilih oleh Tuhan. Nah,
Bapak Ibu, saya boleh bersaksi kalau selama Koko suami saya di opname, nah jadi semuanya itu harus saya tuh berjalan belajar sendiri gitu, mau cari makan, apalagi sekarang kan sudah dunia elektronik, pakai gadget. Nah, kadang disuruh ke mall sana gitu kan, mesti pakai Grab. Ternyata tuh udah berjalan 2 tahun hampir 3 tahun itu taksi sudah gak ada lagi, jadi udah mesti pakai Grab. Nah, padahal Grab itu sudah tidak digunakan lagi, saya nggak gunain lagi udah berapa tahun gitu kan. Nah, jadi dari situ saya mau belajar, seperti Vincent juga bilang, kita tidak bisa menyerah gitu, tapi kita mau belajar, nah itu dapat hikmat dari Tuhan. Tapi ya memang untuk belajar itu butuh kesabaran gitu. Nah, kalau waktu di perjalanan setelah Koko keluar dari suami saya keluar dari rumah sakit, dia pakai Grab itu karena sudah belum. Jadi saya itu dikejar-kejar gitu. Padahal kan saya juga harus belajar gitu kan. Karena apa? Selama saya belajar sendiri itu, saya sampai salah-salah supir Grab salah-salah jemput, akhirnya ada yang kena denda bayar lagi, ada dimarah-marah sama supir Grab, dimarah kan, kamu salah kasih alamat apa semua kan. Nah, jadi sudah terakhir saya belajar, oh mesti isi dulu alamat kita yang ada di mana gitu, terus nanti baru ditanya mau kemana gitu. Akhirnya saya bisa gitu kan. Nah, jadi itulah kalau kita mau mendapat hikmat dari firman Tuhan pagi ini, yaitu kita terutama itu harus belajar. Kita tidak mau boleh menyerah apa adanya. Kita ini orang kuno nih, udahlah nggak bisa gitu. Tapi kalau sudah waktu terdesak, hanya sendirian, itu harus bisa kita belajar. Pasti ada hikmat Tuhan yang beri, Tuhan kasih. Sama juga ketika kami keluarga, termasuk keluarga membuat bisnis makanan ya. Kadang orang lain tanya, Ibu dapat resep dari mana? Kadang saya nggak bisa jawab dari mana ya. Tiba-tiba saya bisa melakukan itu, bisa menjadi satu produk untuk dijual. Nah, itu saya yakin dan percaya bahwa semuanya itu hikmat yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu, kadang hikmat itu apa yang kita kan bisa baca talenta kita ini ada di mana gitu. Apakah kita di produksi ataukah kita di bidang kesehatan. Ada banyak hal atau kita di bangunan. Nah, tapi hikmat ini kita jangan lari dari apa yang Tuhan berikan, yaitu misalnya kita di bidang makanan, kita jangan lari ke bangunan gitu. Sama seperti suami saya dulu kan. Udah jelas-jelas dari awal menikah sampai udah puluhan tahun di makanan. Tahu-tahu larinya ke bangunan. Akhirnya kan itu membuat kita susah gitu kan. Nah, jadi firman Tuhan pagi ini itu yang saya dapat. Nah, berkat dari hikmat itu biarlah Bapak Ibu nanti baca di dalam Amsal 3 itu betapa banyak berkat yang Tuhan kasih ketika kita mendapat hikmat dari Tuhan. Nah, itu yang saya renungkan pagi hari ini, Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua. Oke, terima kasih Japek. Jadi pertajam dan perbesar kapasitas kita dalam tuntunan hikmat Tuhan sesuai dengan bidang kita. Karena Tuhan butuh orang-orang seperti Bapak Ibu yang mempunyai hikmat Tuhan, yang tajam, yang punya kapasitas yang besar di bidang masing-masing. Supaya hidup kita jadi berkat. Karena kita sedang berkompetisi dengan orang dunia. Nah, tentu tapi tujuannya, motivasinya beda. Orang dunia berkompetisi itu untuk pencapaian diri, tetapi kita berkompetisi untuk memuliakan Tuhan. Dan katanya gini, seperti yang di awal tadi istri saya katakan, yang tadi juga Ibu Simon teguhkan, jangan mengecilkan diri kita, karena ada Allah yang besar dalam hidup kita. Nggak apa-apa lah bodoh-bodoh, biarlah, nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus terus belajar, terus kita pertajam, terus kita perbesar kapasitas kita. Nah, saya nggak tahu, Bapak Ibu kan masing-masing punya bidang, kalau bahasa rohaninya domain,
yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kalau Pak Simon, Ibu Simon, jelas domainnya itu adalah di dunia kuliner. Ibu Mirianti domainnya di dunia kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang lain kan punya domain-domain masing-masing. Nah, pertajam, perbesar, supaya kita juga menjadi orang yang diperhitungkan di dunia ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan mengecilkan hidup kita. Percayalah ada Tuhan yang besar, bahkan maha besar dalam hidup kita. Bagian kita adalah terus mau belajar, berusaha. Seperti Ibu Simon cerita. Urusan untuk Grab aja, zaman sekarang kalau kita nggak belajar hal-hal online, waduh, memang kita bisa tertinggal. Nah, dan nanti kita yang susah sendiri Bapak Ibu. Nah, syukur-syukur kalau kita seperti ada orang bilang ini, kalau dulu kita ngajak jalan-jalan anak-anak kita yang mengarahkan mereka kemana-mana. Oh, kalau nggak salah Ibu Simon, Pak Simon juga yang ngomongin. Nah, tapi kalau sekarang kita pergi jalan-jalan dengan anak-anak, nah anak-anak kita yang ngajarin kita. Bapak harus booking hotelnya begini, booking tiketnya begini, cari taksinya begini. Nah, mereka yang ngajarin kita, karena memang mereka anak-anak milenial, apalagi generasi alfa. Nah, makanya kita yang walaupun rata-rata di sini juga sudah ABG, apalagi ada yang di atas ABG, ya kita terus belajar Bapak Ibu. Jadi jangan salah sekali lagi pengertian kata bodoh di ayat ini Bapak Ibu ya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kalau masih ada yang mau tambahkan silakan, kalau enggak saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak Heri, Bu Simon, dan Ibu Pincen yang telah menyampaikan kebenaran pagi hari ini. Dan juga kita terus mau belajar, biarlah kita percaya kita mempunyai Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bu Ros, silakan. Oh, Ibu Mirianti mau nambahkan sesuatu? Oh iya, sedikit. Jadi memperbesar kapasitas itu saya dapatnya begini. Bapak Ibu, kalau saya dulu itu belajar tentang kesehatan itu ya obat-obatan, medis, teknis yang ya canggih gitu ya. Ternyata terakhir saya mendapatkan bahwa pengobatan herbal itu mungkin sejak nenek moyang kita dulu ada ya. Tapi kalau kita teliti sekarang pengobatan herbal itu ternyata banyak banget kita punya sebenarnya. Kenapa itu tidak digali lagi gitu? Jadi kalau memperbesar kapasitas itu bukan berarti harus yang canggih-canggih gitu, tapi menggali apa yang dahulu sudah digunakan oleh nenek moyang kita, itu juga memperbesar kapasitas. Bapak Ibu tahu namanya daun mimba. Saya juga kaget, wih daunnya begini ya. Sebenarnya mudah dicari, tapi sekarang itu sudah nggak ada. Harus beli pohonnya itu online. Nanti kita tanam, baru kita tahu khasiatnya. Itu khasiatnya itu membunuh sel kanker. Lebih besar khasiatnya daripada misalkan ada daun pohon sirsak gitu ya. Terus ada daun buah merah. Nah, daun mimba ini banyak khasiatnya. Gitu. Nyata setelah suami saya minum beberapa herbal, ya 2 minggu, saya cek kemarin itu saya cek di laboratorium, waduh, bagus semua, ya. Yang dulu fungsi ginjalnya itu jelek, sekarang sudah bagus. Ya, kreatinin awalnya dulu 1,9, sekarang 1,3, menuju ke normal. Wih, saya heran. Oh begitu ya. Padahal nggak diobati untuk menurunkan kreatinin misalkan, hanya herbal saja.
hanya minum minuman hari-hari dan makan daun yang dulu saya pernah ceritakan itu. Nah, Bapak Ibu memperbesar kapasitas itu ternyata luas banget. Karena ternyata Tuhan itu ya maha luas ya, Tuhan itu luas banget pengetahuannya. Jangan kagetlah, kita harus belajar itu banyak aspek harus belajar supaya kita tetap bahagia, tetap merasakan bahwa ada pimpinan Tuhan dalam apa yang kita pelajari. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan Ibu Ros. Ya, kita masuk dalam doa kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini masih kami bisa bangun untuk orang Deo, merenungkan firman-Mu. Hidup kami Tuhan, kami selalu menularkan nilai-nilai Tuhan, kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Mungkin kami dianggap bodoh Tuhan ketika mempertahankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, tapi kami mau tetap kuat di dalam Engkau. Kami mau tetap setia di dalam melakukan kebenaran firman-Mu, sekalipun kami dicap orang gila, orang bodoh. Kami tahu Tuhan, kami harus menularkannya Tuhan, karena kami mau Tuhan, kerajaan-Mu semakin diperluas Tuhan. Mampukan setiap kami, beri kami hikmat, beri kami juga kepintaran Tuhan, supaya hidup kami Tuhan membawa dampak Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan setiap anggota Koram Deo Tuhan, maupun setiap anak-anak-Mu Tuhan yang selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai dan Tuhan angkat menjadi orang-orang yang dapat dicontoh Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa merubah keadaan Tuhan. Merubah situasi dan orang-orang yang mampu sanggup mengambil keputusan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga pakai Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan untuk tumbuh di dalam kebenaran firman-Mu dan hidup di dalamnya Tuhan. Sehingga mereka juga bisa membawa teman-teman sekelilingnya Tuhan, membawa dampak bagi orang lain. Pakai setiap Tuhan generasi muda ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk Tuhan dalam pokok-pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan dan jemaat dari berbagai denominasi gereja Tuhan, agar terus bersatu dan bergerak menjangkau jiwa-jiwa, agar mereka mempunyai satu hati, satu visi Tuhan, dan tegak di atas kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu semakin tersebar, firman-Mu semakin membawa banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Bapak, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan yang selalu berada di ujung tombak terdepan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka ya Bapak. Biarlah juga Tuhan gerakan banyak orang-orang yang punya hati untuk selalu menunjang Tuhan dan membiayai kegiatan misi Tuhan. Tuhan berkati dengan berlimpah. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas jawaban doa kami untuk Ibu Rini yang sudah selesai operasi usus besar dan dalam pemulihan kesehatannya. Biarlah hari demi hari Tuhan semakin pulih dengan sempurna. Dan Ibu Rini Tuhan semakin kuat di dalam Engkau, hidup di dalam Engkau dan semakin percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Junior Megawati yang menjalani kemoterapi kelima. Tuhan pulihkan
semakin baik Tuhan hari demi hari. Setiap sel-sel di tubuhnya Tuhan boleh semakin pulih, boleh semakin bertambah banyak Tuhan sel-sel yang baik, dan sel-sel kanker kami perintahkan untuk mati dalam nama Yesus. Dalam bilur-bilur Yesus yang pulihkan Ibu Junior. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Pak Simon untuk rencana MRI-nya supaya dapat hasil dan pengobatannya yang tepat Tuhan. Biarlah semua boleh baik Tuhan keadaannya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berikan Pak Simon hikmat, kekuatan, dan kesehatannya Tuhan. Tuhan pakai hidupnya Tuhan untuk semakin memuliakan Engkau. Kami percaya Bapa Engkau memberikan yang terbaik karena Engkau Allah kami yang baik. Juga kami berdoa untuk Ibu Didi Tuhan yang ada gangguan ginjal dan juga ada batu kantung empedu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus boleh menjadi sembuh Tuhan. Tuhan pulihkan bilur-bilur-Mu yang sembuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pokok-pokok doa kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar, kami tahu Engkau menjawab setiap doa kami. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur untuk semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, yang harus kami lalui, baik itu kesehatan Tuhan, yang ada kendala atau masalah apapun Tuhan, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap hidup di dalam Engkau Tuhan. Tuhan beri kekuatan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami masalah kesehatan, maupun yang mengalami masalah persoalan apapun. Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau, Bapa yang baik, Allah yang besar, yang kami puji dan kami sembah. Pagi ini Tuhan, kami terima kasih, kami naikkan kepada Engkau. Kau berikan kami hikmat-Mu, biarlah hikmat yang dari Tuhan menuntun kami, agar kami tidak salah langkah, agar kami tidak menjadi anak-anak yang bodoh, tetapi kami menjadi anak yang pintar dan berhikmat yang dipilih oleh Engkau Tuhan. Sebab itu pimpin kami, bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami mengawali, bekerja, melayani jiwa-jiwa Tuhan dengan hikmat dari Engkau, dengan pimpinan dari kuasa-Mu, serta penyertaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, memberkati setiap kami yang ada di Koramdio ini, biarlah hati kami juga selalu melimpah dengan syukur, hati kami juga selalu berharap kepada Engkau Tuhan, bagaimana dalam situasi apapun Tuhan, biarlah Engkau yang besar, Engkau yang memilih kami. Pagi hari ini biarlah damai sejahtera Allah menyertai keluar masuk rumah tangga kami, memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Kami bersyukur, kami naikkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin lagi.